teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Di video kali ini, seperti yang udah aku taruh di layar, jadi aku bakal ngasih sefruitful sedikit yang aku tahu tentang pop-ups. Jadi kalau biasanya teman-teman pakai tooltip yang sederhana, sekarang kita punya yang namanya pop-ups. Jadi ini note dari si Godotnya sendiri, dan ya pelan-pelan kita bakal observasi apa yang bakal dilakuin para si note-note yang ada di Godot, biar nanti teman-teman bisa aplikasiin sendiri ya kan. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya dapetin video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyengkring juga, pokoknya segala bentuk dukungan saya apresiasi. Terima kasih banyak. Jadi pop up yang mau aku jelasin itu kayak gini. Nah, itu mungkin di layar nggak kelihatan ya, kalau misalnya mouse-ku tuh gerak. Jadi sebenarnya dia gerak. Nanti aku ganti layarnya ya, kayak gitu teman-teman. Jadi gimana cara bikin pop up kayak gini? Kita langsung aja ke Godot. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita bakal bikin pop up-nya dulu. Aku mau pakai kontrol, terus aku kasih nama pop ups. Terus di sini aku mau kasih canvas layer. Kenapa canvas layer? Karena pop up itu kan dia nggak berpengaruh sama background kan, dia nempel gitu di layar. Mau gimana pun size-nya nanti main di canvas layer ya kan. Jadi ini add child node, terus aku kasih canvas layer ini, dan let's say aku kasih namanya UI. Ini bakal segede UI kita ya kan. Terus di UI ini aku mau kenalin satu node baru, namanya pop. Nah ini pop up menu, pop up panel guys. Nah pop up panel salah, nanti kita bakal bahas pop up menu kalau dibutuhkan. Dan ini kalau misalnya dinyalain dia cuman kayak gini aja teman-teman. Dan aku nyalain dulu bentar pop upnya. Di sini aku add child node. Pop up itu kan kayak kasih keterangan ya, keterangan misalnya tulisan nama itemnya apa gitu, let's say. Jadi namanya oke lah, aku kasih label kan, karena ini bakal ngekonten nama item. Name, label. Nah aku tes. Nah, bisa dilihat di sini pop up itu dia bakal memanjang sesuai kebutuhan, dan teman-teman misalnya nggak pengen kayak memanjang ke sana, itu bisa juga nanti disesuaikan. Dan ini kelihatan pop upnya malah jadi manjang sesuai si tes ini, dan there is nothing we can do karena nantinya ini bakal disetting lewat script label. Oke, name label. Buat contoh aku kasih nama aja name, sama apa sih, deskripsi kah, ya bolehlah deskripsi. Aku udah lupa ingat guys, jadi taruh aja deskripsi label, description label. Di sini sudah description. Nah ini kenapa menyatu kayak gini, karena kita kurang satu yang namanya kita harus butuh VBox container. Jadi biar dia tersusun rata ke bawah. Kalau misalnya mau ke samping kanan berarti pakainya each box horizontal ya. VBox container ini dia, kita masukin ke pop-up channel ini, udah dimasukin, dan name label dan description label kita masukin ke VBox container, dan dia langsung menyesuaikan. Ini ada di atas di bawah, dan biasanya sih aku ini deskripsinya aku kasih di auto wrap ini teman-teman, di sebelah kanan. Oh layarnya kelihatan nggak? Oke, aku pindahin dulu. Nah
Oke, jadi buat deskripsi itu biasanya aku auto wrap ini yang di sebelah kanan ya, di inspektor aku ganti jadi word atau arbitrary, biasanya word. Dan kalau misalnya kita auto wrapnya nyalain, aku juga bakal nyalain buat namanya juga word, bakal ada tanda pentung kayak gini. Kenapa? Karena dia nggak bakal working auto wrap itu kalau kita nggak masukin custom minimum size. Jadi di mana custom minimum size, kita drag ke bawah teman-teman, ada layout di sini, atau kalau misalnya males tinggal tulis custom di sini, langsung custom minimum size. Karena aku pengennya ke bawah, jadi aku y-nya 10. Dan description labelnya ini mau teman-teman taruh 1 juga gak masalah karena nanti besarnya pun dia menyesuaikan. Dan ini kita ada jadi pop-ups kita, jangan lupa di Ctrl S buat save scene. Jadi pop-up scene aku taruh di scene, aku save dulu. Dan kita pindah ke, sebentar, ada satu lagi hal yang kadang ganggu mata aku ini, lihat ini mecah sekali guys. Jadi kita benerin dulu teksturnya. Sebelah kanan teman-teman seperti biasa dari canvas item, filternya ke nearest. Dan udah lumayan, kita tinggal save lagi, kita pindah ke script. Oke, jadi pop-up sini kita klik tombol scriptnya, attach new script. Aku bakal kasih nama pop-ups dan masukin ke folder script, namanya pop-up saja biasa. Dan jangan lupa teman-teman, karena namanya sama kayak nama nama ininya nih, nama node, jadi rada bingung-bingung. Dan di sini kenapa aku Ctrl C Ctrl V, karena aku udah aku udah prepare ini sama gameku yang benerannya. Jadi tinggal aku Ctrl C Ctrl V. Teman-teman, di sini aku ada already varian item pop up. Ini pop up panel kita ini. Dan ini kita benerin aja seperti biasa. Jangan lupa ini already-nya ya teman-teman. Terus di sini ada name label. Name labelnya ini kita masukin aja label di sini. Terus description label juga masukin ke description label. Udah kayak gini teman-teman. Dan di sini aku ada bikin function item pop up slot. Jadi nanti slotnya si item pop up ini yang kotakan item tadi ini nih, yang ini nih. Jadi jenis rect to one dan bakal nge-explain item. Terus mouse pose, jadi dia bakal ngikutin si mouse pose, posisi mouse, get viewport, kurung buka kurung tutup, titik get mouse position, jadi posisi mouse-nya dia bakal nangkep kan. Terus aku ada variant correction, jadi ini yang berpengaruh buat posisi si pop up ini. Terus ini padding, kenapa butuh padding? Karena nantinya sebenarnya nggak ditaruh juga nggak apa-apa, tapi nanti aku kasih perbedaan teman-teman kenapa aku taruh padding. Jadi biar dia itu nggak nempel sama slotnya nanti. Jadi kalau misalnya tanpa padding ya tetap bisa, cuma nempel gitu. Jadi misalnya slotnya di sini, pop upnya di sini, sementara kalau ada padding kayak gini ada spasinya. Nah, jadi kalau mouse position X, terus kurang dari get viewport rect, size-nya X-nya itu dibagi 2. Dan ini posisinya correction, vektor 2 is slot size X ditambah padding, terus balik lagi ke 0, terus ini Y-nya 0 ya, else-nya correction-nya sama dengan minus vektor 2i. Kenapa minus? Karena ini bakal menyesuaikan teman-teman, jadi nanti dia tuh bakal nge-calculate posisi. Jadi misalnya nih, misalnya mouse kita ini lebih cenderung ke kiri, otomatis pop up-nya itu kan sebelah, rada-rada ke sebelah kiri gitu. Tapi otomatis kan gimana sih jelasinnya, jadi ketika kita terlalu mepet ke sebelah kanan, otomatis pop up yang sebelah kanan ini dia nggak, kalau misalnya muncul di sebelah kanan otomatis dia keluar dari game gitu kan, keluar dari layar game. Jadi dengan adanya minus vektor 2i ini, kalau misalnya
mouse kita menjelaskan item yang sebelah kanan banget, dia bakal pindah ke kiri. Jadi menyesuaikan gitu, jadi tetap ada di layar. Nah, ini item pop up, ini item pop upnya bakalan pop up. Sebenarnya ini cuman item pop up kayak gini nih, cuman botakan ini harusnya dihapus ini semua, tapi biar teman-teman langsung rada bagusan pop upnya, jadi rect to one, slot position, slotnya menyesuaikan posisi, terus ditambahin correction ini, terus item pop up, terus size nya. Dan ketika item pop up, jadi item pop upnya bersembunyi. Udah, sejauh ini coba kita lihat. Jadi jangan lupa teman-teman, di sini belum ada apa-apa karena belum ke summon. Dan pop up panel ini kita hide ya,